Assalamualaikum dan selamat siang. Perkenalkan, saya Rizky Aulia dari Prodi Sistem Informasi. Saat ini saya ingin mendokumentasikan hasil pengerjaan saya terhadap tugas satu mata kuliah pemrograman berbasis desktop, di mana pada tugas kali ini diminta untuk melakukan pemrograman tentang operasional restoran, yaitu dapat menampilkan beberapa menu, dapat menerima pesanan yang dilakukan, dapat melakukan perhitungan terhadap pesanan yang dilakukan, lalu menampilkan struk pesanan yang sudah dilakukan yang berisi total biaya yang perlu dibayar dan juga penawaran atau diskon yang terdapat di perintah atau di soal. Dan di sini saya menggunakan aplikasi VS Code dan juga bahasa pemrograman Java. Tentu saja. Mungkin langsung saja. Ya, lanjut saja. Di sini saya akan menampilkan sekilas video pengerjaan penulisan bahasa pemrograman Java yang saya lakukan. Ya, saya sebelumnya mohon maaf karena videonya saya percepat karena durasi pengerjaan saya sangat lama dan waktu yang ditetapkan hanya 15 menit. Jadi ya, mungkin di sini saya akan sedikit menjelaskan seperti di atas itu adalah perintah untuk nantinya kita dapat mengimpor beberapa kelas di bahasa pemrograman Java, yaitu Java Util. Dan yang di bawahnya itu Java Text Decimal Format itu nanti fungsinya untuk menampilkan harga dengan format ribuan atau rupiah. Jadi tidak hanya tampilan angka, kan jika hanya tampilan angka cukup menyulitkan jika tidak ada tanda titik atau koma ribuan. Jadi fungsinya adalah agar kita bisa menggunakan metode yang digunakan untuk mengubah format dan menampilkan ribuan itu. Ya, di sini adalah proses penulisan beberapa atau bisa dibilang metode utama di pengerjaan ini. Ya, di sini ada syarat-syarat yang saya tambahkan. Itu ada SCOPY Vietnam. Itu adalah program untuk penawaran. Jadi ada dua penawaran di soal kali ini, yaitu diskon. Pertama itu diskon. Jadi pelanggan akan dapat diskon jika pesanan melebihi 100.000. Dan yang kedua, pelanggan akan mendapatkan bonus minuman di kategori tertentu atau minuman tertentu. Salah satu minuman tertentu di sini saya memilih kopi Vietnam. Jadi kalau misalnya pelanggan memesan es kopi Vietnam sebanyak satu piece, nanti dapat free es kopi Vietnam. Kurang lebih seperti itu. Lalu di sini ada penulisan untuk pajak. Jadi tiap kali pemesanan nanti akan terkena pajak yang harus dibayarkan, yaitu 10% dari total biaya pemesanan yang dilakukan. 10% itu sama dengan 10/100 atau jika disederhanakan sama dengan 1/10. Jadi 10% dan 1/10 sama saja. Lalu di bawahnya ada biaya pelayanan, itu flat. Jadi biaya pelayanannya 20.000, sebanyak apapun, sesedikit apapun, bahkan memesan, tidak jadi memesan, tapi mengantri atau mencoba memesan tapi tidak jadi, tetap terkena biaya pelayanan sebesar gitu. Lalu ya di sini adalah perintah untuk menampilkan tampilan dari struk sana nanti. Jadi di sini adalah inisiasi untuk format tampilannya. Beberapa perintah paling banyak adalah sistem out println, ya,
mana saya menambahkan beberapa detail. Ya, di sini adalah error. Jadi sempat terjadi sedikit error. Ya, sampai akhirnya programnya bisa dikerjakan. Ya, langsung saja kita coba untuk melakukan simulasi, menjalankan programnya. Kita coba tes run. Ya, di sini tampil daftar menu restoran, yaitu ada nama menu, kategori, dan juga harga. Ya, jadi di sini nanti akan tampil nama, harga, dan juga kategori. Lalu di sini ada muncul perintah, yaitu untuk memasukkan nama pesanan. Jadi kita coba masukkan pesanan, kita pesan. Misalnya adalah yang udah mungkin rujak kita coba beli rujak. Dan di sini ada perintah atau ketik OK untuk selesai. Jadi kalau kita ketik OK, dia langsung menyudahi proses pemesanan dan menampilkan struk pesanan. Jadi ya kurang lebih seperti ini. Jadi struk pesanannya nanti akan muncul item-item menu yang dipesan. Ini ada yang dipesannya rujak, lalu jumlahnya kita jumlah 3, harga per itemnya di sini 17.000. Lalu totalnya jadi 51.000, 17 kali 3, dan juga informasi pajak dan biaya pajak. Di sini ada pajaknya, ini biayanya 10% dari total harga pesanan kita. Dan juga biaya pelayanan. Di sini biaya pelayanannya flat 20.000. Berapapun transaksi yang kita lakukan flat, penambahannya 20.000. Dan juga jika ada diskon dan juga harga setelah diskon atau penawaran. Di sini tidak ada diskon dan juga tidak ada penawaran apapun. Kenapa? Karena untuk diskon, dia minimal pembelanjaan yang kita lakukan harus melebihi 100.000. 100.000 ke atas baru dapat, ke bawah enggak. Dan untuk penawaran, ini minimal belanjanya 50.000, tapi hanya untuk satu kategori minuman tertentu. Dan di sini saya hanya menspesialkan es kopi Vietnam. Jadi kalau kita beli es kopi Vietnam, satu piece, lalu total pembelanjaannya di atas 50.000, kita dapat free satu es kopi Vietnam. Kita coba. Kita coba run. Kita coba run programnya. Kita coba masukkan es kopi Vietnam. Satu. Lalu ini baru 20.000 karena dia syaratnya adalah di atas 50.000. Kita coba tambah yang lain, syarat 2, 3 misal. Lalu es krim 1. Nah, apa yang terjadi jika kita masukkan menu yang tidak ada di daftar menu, contohnya nasi goreng? Ya, ini yang akan tampil. Menu yang dimasukkan tidak dapat ditemukan. Coba lagi. Dan kan dia maksimal 4 menu pemesanan. Kita kan sudah memasukkan 4. Kenapa belum selesai proses pemesanannya? Karena jika kita salah atau menu yang kita masukkan tidak ada di daftar menu, dia tidak di pesanan. Jadi tetap masih 3. Dan kita coba kasih menu yang keempat, misal teh tawar, dia akan langsung stop dan menampilkan struk pesanan kita. Di sini struk pesanannya. Di sini ada salad buah yang saya pesan tadi, lalu ada jumlahnya, harga satuannya, dan total harga setelah harga satuan dikali dengan jumlah pesanan yang dilakukan. Di sini ada total biaya sebelum kena diskon dan juga charge. Di sini ada pajak, di sini ada biaya pelayanan, totalnya, dan di sini ada selamat Anda mendapat bonus minuman es kopi Vietnam 1 piece. Jadi kalau kita beli es kopi Vietnam minimal 1, lalu total biaya pembelanjaan kita di atas 50.000, ini adalah 50.000. Kita dapat free 1 es kopi Vietnam.
apa yang terjadi jika, oh iya, yang diskon yang belum kita coba diskon. Kita coba juga misalkan 5 menu pesanan. Kita coba. Pertama mungkin gado-gado. Gado-gado, gado-gado 2. Lalu karedok, karedok 3. Lalu minum, air mineral, air mineral 100. Lalu es krim. Oh, jangan es krim. Kopi Vietnam saja. Jadi nanti akan muncul banyak hal di grup kopi Vietnam 2 misalnya. Tadi kan 1, 2. Ya, dia langsung menampilkan struk pesanan. Jadi kita sudah dibatasi untuk 4 pesanan tiap kali kita melakukan pemesanan. Jadi kalau sudah 4, dia akan langsung otomatis menampilkan struk pesanan. Jadi tidak bisa untuk di sini ada item-item yang kita pesan tadi. Karet Vietnam di totalnya. Wow, ini total biayanya. Ini pajaknya 10%, ada diskonnya juga 10% karena kita di atas 100.000, malah lebih kebanyakan. Dan di sini ada selamat Anda mendapat bonus minuman es kopi Vietnam 1. Kenapa? Karena kita memesan ini satu dan dia flat. Jadi misal harus beli satu untuk gratis satu. Jadi kalau misalnya pengen gratis dua, dua dapat dua gitu, harus melakukan 2 kali pemesanan. Jadi nah biaya pelayanan 2 kali, jadi 40.000. Jadi nggak bisa ditutup. Jadi tetap tetap tidak menguntungkan harusnya. Dan kita coba jika pesanan yang kita cari itu salah atau ngasal atau tidak ada di menu dan sampai 4 kali, apa yang terjadi? Misal mie goreng, lalu gagal nasi goreng, lalu nasi uduk, lalu ketoprak, apalagi ini sudah teh, kopi, ya. Jadi misal yang kita input pesanan tidak ada di daftar menu di sini di antara semua ini, dia hanya akan menampilkan kalau kita apa menu yang kita pesan itu tidak ada atau salah dan tidak menghitung dan tidak dianggap pesanan. Jadi maksimal 4 menu per proses per sekali pemesanan ini tidak dihiraukan karena menu yang kita masukkan tidak ada. Kita coba contoh. Oke, kita sudah. Ya, dan kita tetap kena biaya biaya pelayanan 20.000. Jadi meskipun tidak pesan apapun, kita tetap terkena biaya pelayanan karena sudah menyusahkan kasir. Jadi misal kita sudah antri dan tidak jadi beli, kita tetap kena charge. Ya, mungkin sekian video dokumentasi dari hasil pengerjaan saya terhadap tugas 1 mata kuliah programan berbasis desktop. Dan jika ada kesalahan, kekeliruan, ataupun kekurangan dalam penjelasan saya mohon koreksinya. Dan jika kualitas penyajian dokumentasi saya masih dinilai kurang baik, saya mohon maaf. Mungkin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.